Baik, kita akan belajar mengenai Pascal yang ke-6 dengan topik decision. Decision adalah pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Di dalam Pascal kita menggunakan dua bentuk umum. Yang pertama if, yang kedua case. If mempunyai dua bentuk. Yang pertama if tunggal, yang kedua if majemuk. If tunggal artinya kita menggunakan hanya satu if. Contohnya di sini ini adalah program untuk menampilkan kelulusan dengan kondisi jika nilai besar sama dengan 70 maka lulus, jika tidak atau kecil dari 70 maka gagal. Nah, kita perhatikan uses CRT var nilai .2 byte begin CLSCR write input nilai Anda, readline nilai. Nah, yang diuji di sini berupa angka ya. Jika nilai besar sama dengan 70, jika angka yang kita masukkan lebih besar sama 70, maka dia lulus. Tetapi jika tidak atau di bawah 70, dia gagal. Read key and dot. Kita jalankan. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, input nilai Anda, misalnya saya masukkan nilainya 80, maka dinyatakan di situ Anda lulus. Oke, Anda lulus. Tapi jika saya masukkan nilai di bawah 70, misalnya 60, maka dinyatakan gagal. Gitu ya. Jadi cuma satu if-nya. Kemudian if majemuk. Jadi kalau if majemuk itu dia memiliki lebih dari satu if. Nah, ini kali ini kita akan menguji kondisinya dengan data yang berupa string. Tadi kan bentuk angka atau byte ya, atau integer. Nah, di sini kita menggunakan string. Di sini programnya adalah untuk mencari gaji pokok berdasarkan jabatan. Makanya kita buat jabatannya itu string, job string. Oke. If-nya kita lihat ada dua ya, if job sama dengan dir dan gapok sama .2 sama dengan 4 juta. Nah, gapok itu adalah untuk menampung nilainya nanti, makanya di atas di bagian var kita buat dulu variabelnya long in. Oke, else if jika tidak dir maka kita uji kondisinya apakah man itu manager. Jika man maka gaji pokoknya 3 juta. Jika tidak juga selain dir man maka semuanya dikategorikan dengan gaji pokok 2 juta. Nah, coba kita jalankan. Nah, dia minta input jabatan, misalnya saya masukkan. Nah, ini harus sama ya, kapital ya, non kapital. Misalnya saya buat man saja, maka gajinya 3 juta. Begitu ya. Jika saya ganti, saya jalankan lagi dengan sistem dir, dengan jabatan dir maksud saya, maka dia 4 juta dan seterusnya ya. Jadi ini fungsinya kalau kita menggunakan banyak pengujian. Oke. Ini bentuk umumnya. Else sama if-nya harus dibuat spasi. Oke. Nah, di sini tidak ada end dot seperti di basic. Jadi setiap mau mengakhirinya kita harus kasih titik koma, cukup sekali di sini ya. Makanya kita lihat sini gapok yang di sini dan yang di sini itu tidak ada titik koma karena kita belum mengakhirinya. Jadi kita kasih titik koma sini menandakan bahwa if ini sudah selesai. Itu artinya titik koma di sini ya. Oke, baik. Yang kemudian ya di sini kita cetak right gaji pokoknya, maka keluar dia gaji pokok yang sesuai yang hasilnya tadi ya. Baik. Kemudian selain bentuk if, kita bisa juga melihat bentuk case. Nah, beda dengan if, case ini dia nggak perlu dibuat lebih dari satu case-nya, cukup satu kali aja case seperti ini case. Ya, lalu variabel nilai atau labelnya baru ditulisnya berkali-kali di sini ya. Jadi case-nya hanya cukup satu kali dideklarasikan. Ini case nilai of, nilai adalah yang mau kita uji ya. Kali ini kita ambil sistem karakter lagi ya, tipe data karakter. Jika A maka sangat baik, jika B baik, C cukup, D kurang, E gagal. Jadi di sini kelihatannya ya memang case jauh lebih sederhana bentuknya daripada if ya.
Oke, baik, mari kita jalankan. Nah, di sini masukkan nilai huruf Anda. Misalnya saya masukkan nilai A. A-nya kapital ya. Nah, itu sangat baik. Sebagai contoh, yang lainnya lagi misalnya saya masukkan nilainya adalah B atau nilai C saja. Nah, maka di situ dikatakan kategorian cukup. Oke, itu dulu pelajaran mata kuliah mengenai decision. Oke, sampai jumpa lagi.